Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Rahmat Hidayat dengan NIM 122480027. Di sini saya akan membacakan materi yang telah saya buat mengenai Electric Submersible Pump atau biasa yang disingkat ESP. Diawali dengan pengertian ESP. ESP adalah teknologi yang digunakan dalam industri minyak dan gas untuk mengangkat cairan dari sumur dengan tekanan rendah, di mana metode alami tidak cukup efektif. ESP terdiri dari pompa submersible yang dipasang di dalam sumur dan menggunakan motor listrik untuk penggerakan impeller, sehingga dapat mengangkat minyak, air, dan gas ke permukaan. Teknologi ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi sumur, seperti viskositas cairan dan gas oil ratio. Dengan menggunakan ESP, seseorang dapat meningkatkan produksi, mengurangi biaya operasional, dan memaksimalkan pemulihan sumber daya yang tersedia. Lalu, penyedia layanan ESP, yaitu yang pertama ada selam bersih, yang kedua ada Centrilift, yang ketiga ada Watt Hereford, yang keempat ada Wood Group ESP, yang kelima ada Alnas. Komponen-komponen sistem ESP. Komponen sistem ESP terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen permukaan atau yang biasa disebut dengan surface equipment, di mana terdiri dari yang pertama wellhead penetrator, di mana berfungsi untuk menghubungkan kabel listrik dari permukaan ke dalam sumur, memastikan daya bisa ditransmisikan ke pompa secara aman. Lalu ada switchboard atau kontrol panel yang berfungsi untuk mengontrol operasi ESP, termasuk menyalakan, mematikan, dan mengatur kecepatan motor. Lalu ada transformer yang digunakan untuk mengatur tegangan listrik dari sumber daya agar sesuai dengan kebutuhan motor ESP. Lalu ada Judge Box yang berfungsi untuk titik penghubung antara kabel listrik permukaan dan kabel ke bawah sumur, sekaligus memberikan perlindungan dari lonjakan arus. Yang kedua, ada komponen bawah tanah atau yang biasa disebut downhole equipment. Yang pertama ada penggerak motor. Penggerak motor sendiri adalah komponen utama yang menggerakkan pompa yang diaktifkan oleh listrik dari permukaan. Selanjutnya, ada seal protector yang berfungsi sebagai pelindungan motor dari masuknya fluida dan tekanan tinggi, serta menjaga tekanan internal tetap stabil. Lalu ada gas separator yang berfungsi untuk memisahkan gas bebas dari fluida sebelum masuk ke pompa untuk menghindari kerusakan atau kehilangan efisiensi pompa. Lalu ada power cable atau kabel. Sebelumnya, kabel sendiri terdiri dari dua jenis, ada yang berbentuk pipih dan ada yang berbentuk bulat, di mana kabel khusus ini menyalurkan daya listrik dari permukaan ke motor ESP di dalam sumur. Lalu ada yang namanya Total Dynamic Head atau yang biasa disingkat TDH. TDH sendiri adalah total energi yang dibutuhkan pompa untuk mengangkat fluida dari dasar sumur ke permukaan dengan memperhitungkan ketinggian, gesekan, dan tekanan yang harus diatasi. Fungsi TDH sendiri yaitu digunakan untuk menentukan jumlah stage pompa yang dibutuhkan, membantu menentukan ukuran motor dan kapasitas daya, memastikan pompa dapat mengangkat fluida hingga ke permukaan tanpa kekurangan tekanan. Berikut rumus yang saya dapat untuk menghitung TDH itu sendiri, yaitu jarak vertikal ditambah fraction loss ditambah wellhead pressure. Lalu ada prinsip kerja pompa sentrifugal. Mengapa ESP berprinsip dengan gaya sentrifugal? Karena di mana fluida yang masuk ke bagian tengah impeller akan terdorong ke arah luar melalui saluran melengkung. Saat impeller berputar, energi mekanik dari motor diubah menjadi energi kinetik dengan tekanan pada fluida. Sistem ESP umumnya menggunakan multi-stage pump. Poin penting dari prinsip kerja pompa sentrifugal yaitu fluida masuk ke pusat impeller dan terdorong keluar oleh gaya sentrifugal. Energi dari motor diubah menjadi energi kinetik dan tekanan.
Lalu, terdiri dari beberapa stage, yaitu kombinasi impler dan diffuser. Yang keempat, setiap stage meningkatkan tekanan fluida sedikit demi sedikit. Kesimpulan yang saya dapat dari materi tersebut yaitu Electrical Submersible Pump atau yang biasa disingkat dengan ESP memiliki berbagai keunggulan. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi pengangkatan fluida, mengurangi biaya operasional, dan membantu memaksimalkan produksi dari suatu sumur. Lalu, ESP cukup fleksibel karena dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi lapangan termasuk lingkungan sumur yang sulit atau ekstrim. Tetapi, ESP pun memiliki beberapa tantangan, seperti sensitif terhadap gas bebas dan pasir, desain sistem yang kompleks, serta biaya instalasi dan perawatan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan desain sistem yang matang agar ESP dapat beroperasi secara optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang di lapangan. Berikut sumber yang saya dapat untuk materi yang telah saya buat mengenai ESP itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.